Oke, selamat datang di coding pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan project yang kemarin ya. Kita buka saja projectnya. Bagi yang belum melihat video part sebelumnya, silahkan dicari di channel saya ya. Sudah saya buatkan playlist. Nanti mungkin juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, kemarin kita sudah sampai pada mendesain form karyawan ya. Kita sudah memberikan sebagian kode pada form karyawan. Ini kodenya, jendela kode di form karyawan. Kemarin kita sudah membuat autonic dan kita sudah membuat subprosedur ketika txt next berubah nilainya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba memberi kode di tombol simpan ini ya, di button simpan ini. Caranya kita double klik saja untuk secara singkat langsung membuat subprosedur ketika BDN simpan diklik. Oke, langkah selanjutnya kita perlu cek minimal textbox nama ini berisi sebuah nilai. Soalnya kalau gak salah kemarin kita desainnya tabel yang harus diisi, TBL karyawan yang harus diisi kolom nick dan nama. Oke ya, nih connect. Databasenya toko kemarin. Terus kita sudah membuat sebuah tabel dengan nama TBL karyawan. Nah ini, karena nick dan nama ini harus terisi, maka kita harus memberikan filter menggunakan fungsi if txt nick text sama dengan kosong atau txt nama teks sama dengan kosong, dan kita munculkan sebuah kotak pesan MSG box data tidak lengkap. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu jika textbox nick dan textbox nama itu berisi sebuah nilai, kita akan masuk pada proses pemasukan data. Oke ya, kita dimensikan dulu sebuah variabel dim str as string untuk menampung data query from tbl karyawan where nick sama dengan txt nick text. Terus kita buat sebuah data comment cmd as sql comment as new saja supaya lebih singkat, new nya setelah as ya, new sql comment sesuai dengan variabel str dan connection string sesuai dengan variabel conn. Sudah dimensikan sebuah variabel rd as sql data reader ya, untuk memanggil data. rd nilainya kita sama dengankan dengan cmd executor reader. Oke. Terus jika if rd has row atau memiliki suatu data sesuai dengan bahasa query select, dalam artian di dalam tbl karyawan sudah ada data dengan nick sama dengan textbox txt nick, maka kita lakukan query pengeditan data. rd close saja. Terus kita buat sebuah variabel lagi untuk menampung query untuk mengedit data, yaitu kita gunakan query update dim str string
update tbl karyawan kurang A, set nama sama dengan textbook nama, txt nama, teks. Habis itu yang diubah adalah asal kemarin kolomnya asal sama dengan txt, asal teks. Habis kolom asal tgl nilainya sama dengan, kalau untuk memasukkan data tanggal itu kita harus memformat dulu ya, tidak langsung kita sama dengankan dengan item komponen toolbox item data datem picker ini ya. Kita harus memformatnya dulu supaya bisa masuk. Aturan formatnya seperti ini yang biasa saya lakukan ya, format tgl value dd yy seperti ini. Setelah itu jenis kelamin lah, ini perlu kita set terlebih dahulu ini untuk menentukan jenis kelamin. Soalnya kan di database kemarin kita desainkan cuma satu karakter ya, maka kita gunakan fungsi if. Kita definisikan dulu sebuah variabel dim jk as string, kita sama dengankan dengan kosong. Terus kita gunakan fungsi if cb jk teks sama dengan laki dan jk sama dengan l ya. else if saja biar lebih. cb jk teks perempuan dan jk sama dengan p. Ini sebaiknya kita taruh di sini saja ya, supaya nanti tidak nulis lagi. Taruh di sini. Ini query update, berarti ini habis tanggal yang kita masukkan. Jenis kelamin kemarin nama kolomnya jk. If jk sama dengan, kita sama dengankan dengan variabel jk. Terus yang diupdate lagi alamat no hp, alamat sama dengan txt alamat teks. Setelah itu no hp sama dengan txt no teks. Where yang mana nick sama dengan txt nick text. Oke, seperti ini. Ini kalau kodenya kepanjangan ke sana kita bisa potong. Cara gampangnya adalah kita cari penghubung dan seperti ini. Kita kasihkan spasi, kita kasihkan underscore, kita kasih enter. Ini salah satu cara memotong kode pemrograman agar tidak panjang ke samping. Ini ada penghubung tambah seperti ini atau dan seperti ini, kasih spasi, kasih underscore, enter seperti ini, biar kodenya tidak terlalu panjang gitu ya. Oke. Oh, ini ada yang keliru, M nya
buang. Oh, variabel sini sudah ada str ya. Nah, ini buat str lagi, berarti kita tinggal kasihkan nilai str saja, str gitu aja. Soalnya str ini sudah didefinisikan di sini. Oke ya. Selanjutnya cmd bentar, ini ada yang salah. Ini seharusnya kita definisikan dulu, biar nanti tidak kita definisikan lagi variabelnya. As cmd command, terus cmd sama dengan new sql command sesuai variabel str dengan koneksi sesuai variabel con. Nanti kita kopikan saja di sini sama, tapi bedanya str-nya sudah berubah sesuai dengan query ini. Ya, selanjutnya cmd kita execute non query, atau query ini kita eksekusi. Dalam hal ini query update ya. Oke. Setelah itu else kita close dulu rd-nya biar tidak terjadi masalah. Ini sebenarnya bisa kita kopikan, tapi kita ubah query-nya jadi query insert. Ini dalam artian jika terdapat data dengan kolom nick sama dengan txt nick, maka dilakukan query update. Jika tidak ada, dilakukan query insert atau memasukkan data baru. Kita tinggal ubah saja query ini menjadi query insert. Insert into tpl karyawan values, nilainya nilai untuk kolom pertama yaitu untuk kolom nick txt nick text, nilai kedua txt nama teks, nilai ketiga asal txt asal teks, nilai selanjutnya adalah tanggal. Kita harus format dulu, format tgl values. tgl ini nama komponen data picker ya di form karyawan. dd yy. Oke, data selanjutnya adalah tanggal jk. Kita sama dengan variabel jk. Di situ bjk alamat txt alamat teks, selanjutnya no hp txt no hp txt no ya, nama komponen textbox ini. Oh ya bener, tgl value salah value ya. Oke, ini supaya tidak panjang ke samping bisa kita potong, kasih enter, kasih spasi underscore enter, kasih spasi underscore enter. Oke, ini supaya menghemat ruangan sebenarnya bisa kita gini aja supaya ini kita cut, kasihkan di sini dash, ini hapus saja. Oke ya, ini juga bisa supaya ndak kakian kode. Oke, terus kalau sudah tereksekusi kita bisa tampilkan sebuah kotak pesan
data tersimpan. Oke, kita coba jalankan, semoga tidak ada error. User 123 karyawan. Oke, namanya ini misalkan namanya Santos, Kediri, tanggal lahirnya 04/02/1989, laki-laki, alamat desa Tales, di Luwe, Marape 081332947291. Bismillah. Waduh, ada yang error. Kita cek dulu apa yang error. Conversion failed when converting date or time. Oke. Oh iya ya, oke. Ini seharusnya dikasih anu ya. Nah, seperti ini. Nih. Oke, kita cek lagi, kita jalankan lagi. User 3 masuk. Oke, kita buka form karyawan. Ini kalau kita main simpan saja, otomatis akan ditampilkan data tidak lengkap, soalnya TXT nama belum kita masukkan datanya. Diri 1989 atau bisa kita pilih ya, laki-laki, di Luwih 08133294 simpan. Oke, data tersimpan. Nah, ini kok tidak tampil di sini ya, kita harus panggil dulu ya di tombol simpan. Jadi setelah ditampilkan data tersimpan, maka kita panggil subprosedur simpan. Ini subprosedur, bukan simpan, tampil, subprosedur tampil. Oke, kita jalankan lagi. User 123. Oke. Data karyawan. Wah, ini kayaknya ada yang error ini. Oh ya. Operation result and overflow. Oke, cek lagi masalahnya di mana. User 123. Ini buat konten YouTube ndak ada script soalnya, jadi langsung saja kita buat. Ada error ya, kita benahi. Bentar, tak ngopi dulu. Mantap. Arithmetic result and overflow. Oh, bentar, kita cek database-nya. Select top row. Apa ya, overflow. Ini sudah ada data, sudah masuk tadi benarnya, tapi tidak ditampilkan. Benar sebenarnya, tapi ketika sudah ada data, error ini arithmetic overflow. Oke ya, kita cek. Oh iya, salahnya saya tahu nih, kita tutup dulu. Ini sebenarnya yang kita tambahkan bukan keseluruhan data NIK ya, tapi yang kita tambahkan cuma 6 digit terakhir. Kemarin kan kita desainkan bahwa 4 digit pertama itu adalah menunjukkan tahun, 2 digit selanjutnya itu menunjukkan bulan, 6 digit setelahnya itu menunjukkan
nomor urut. Berarti ini di sini kita harus ambil 6 digit terakhir. Kita bisa gunakan fungsi mid. Saya ngopi dulu. Mantap. Teknik kita ambil karakter ke berapa ini? 4, 5, 6, 7. Karakter ke-7 sebanyak 6 digit. Situ kita tambahkan 1. Oke, kita coba jalankan lagi apakah masih terjadi error. Saya nyeruput saya. User 1 2 3. Bismillah, errornya yuk. Gak, mantap toh. Kita tambahkan lagi, misalkan Dewi Kediri, kita simpan, data tersimpan, data masuk di sini. Oke ya, seperti itu. Ini otomatis. Oh, kok enggak nganu ya baru. Oh iya, sebaiknya pada tombol simpan kita juga harus panggil modul buat autonik ya. Jadi ketika data selesai disimpan, autonik itu diupdate lagi datanya. Kita panggil ini, kita panggil ini. Kita sama dengankan lagi bahwa TXT-Nix itu sama dengan nick yang baru menggunakan function autonik. Nih, kita jalankan. User 1 2 3 masuk. Data karyawan Dewi Eko, misalkan Kadir, simpan des. Oke ya, ini kalau kita lihat ini datanya ini kurang begitu menarik ya. Kita perlu men-setting tampilannya data green view ini. Biasanya yang saya lakukan settingannya seperti ini. Ini ya, kita setting propertiesnya biar tampilannya agak menarik. Properties yang kita ubah adalah add user to row, ini kita falsekan. Add user to delete row juga false. Lalu user to order column false, benar false. Terus allow user to resist column ya, allow user to resist row tidak apa-apa. Terus auto sys kolom mode ini kita set all cell biar ukuran kolomnya menyesuaikan data. Terus kita set read only ya, cuma melihat saja. Terus habis itu biasanya yang saya ubah apa lagi ya, row selection mode ini biasanya full row select. Terus row header visible kita falsekan saja. Oke, kita coba jalankan tampilannya berubah seperti apa. User 1 2 3. Kita buka data karyawan. Oke, nah ini kalau kita lihat ini kok gak menyesuaikan, kok ini panjang. Padahal tadi kan sudah kita set agar ukuran kolomnya menyesuaikan isi dari masing-masing sel ya, tapi ini kok panjang. Sebenarnya ini mengikuti dari panjangnya tipe data ini. Ini kan 50, nama 50, alamat 100. Sebenarnya yang masuk dalam sistem database itu tidak cuma alamat saja, misalkan tidak hanya, misalkan ini yang ngadilin tidak hanya ngadil saja, tapi ini database berusaha memenuhi supaya data di kolom alamat itu sampai maksimal 100 karakter. Jadi sebenarnya ini ada karakter spasi sampai berjumlah 100 karakter sesuai dengan database yang kita buat ini. Jadi untuk mengakali supaya ini karakter spasinya tidak ikut tampil ya, kita ubah query selectnya ya, yang kemarin sudah kita buat ya.
Kita masuk ke jendela penulisan kode di form karyawan. Kita ubah di bagian show prosedur tampil. Nah, kemarin kan kita main bintang saja ya, select semua kolom dari tabel karyawan. Kita ubah, kita seleksi per kolom, select nick. Karena nick kita set pas 12 ya, tidak kita hapus spasinya, soalnya ya emang tidak ada spasi. Terus nama itu kemungkinan ada spasi di bagian kanannya, maka kita harus trim atau buang spasi di wilayah kanan. Di bagian kolom nama kita berikan adalah sebuah nama, di situ asal. Trim juga ada kemungkinan ada spasi, kita buang spasinya, asal. Kalau TGL kan tidak mungkin ada spasi, soalnya data berupa tanggal. Habis TGL, JK, habis kalau JK nggak mungkin ada spasi, soalnya data cuma satu karakter. Alamat dan no HP. Kalau alamat ada kemungkinan dia terdapat spasi, trim alamat, kita buang spasi di sebelah kanan, alamat. Situ trim no HP no HP. Seperti ini query-nya, agak panjang. Ini kalau trik untuk memotong bahasa yang terlalu panjang ke samping ya, caranya adalah kita bisa taruh di sembarang posisi. Misalkan kita potong pada posisi ini, caranya adalah kita kasihkan tanda petik 2. Di situ kita kasihkan spasi, kita kasihkan tanda penghubung, dan ini kita kasihkan spasi, kita kasihkan underscore, kita kasih enter, terus ini kita tutup dengan tanda petik. Nah, ini cara memotong kode dalam bentuk string seperti ini. Kalau ini tinggal kita spasi, underscore, enter seperti ini. Oke, kita coba jalankan. User 123 masuk database karyawan. Oke, seperti ini sudah fit ya. Kita tambahkan sebuah data baru, dan Fitri. Kita simpan, otomatis data tersimpan dan otomatis diberikan kode baru 5. Oh ya, ini oke. Mungkin tutorial kita sudah sampai di sini ya. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, soalnya ini sudah terlalu panjang. Dan terima kasih sudah menonton.